semangat Bu. MC-nya pakai Elvi Sukaisi. Hadirin-hadirat, kita dengarkan pembacaan Maulid lagu Begadang. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam. Kurang kompak. Sekali lagi hadirkan Rasulullah SAW. Niatin hati, maulid tidak akan pernah mulia. Orang hadir maulid intisarinya adalah syauq ila Rasulillah SAW, menggambarkan bagaimana rindunya sama Rasulullah SAW. Bareng-bareng ini mungkin tadi ada informasi panitia ini yang hadir bisa sampai 3.000 jamaah. Maka pada saat itu insya Allah hakul yakin Rasulullah ada di tengah-tengah kita, amin ya rabbal. Ya Nabi salam. Ya Rasul Ya Habib Salawat. Sekali lagi hadirkan Rasulullah, benar-benar keluarin semuanya. Ya Nabi salam. Ya Rasulullah, Rasul salam. Salam alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galak banget. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu ala kulli dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Sama-sama asyhadu an la wa asyhadu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Hadratil Mukarram wal Mukhtaram, para alimil ulama, para guru-guru, dan alhamdulillah ada di tengah kita nanti insyaallah Al-Fakir paling lama 5 menit Bu ya. Gak apa-apa 5 menit. Insyaallah Al-Ustaz Ijuddin tadi beliau Masya Allah qori luar biasa. Nanti Kiai Haji Asep Darussalam dari Sukabumi. Ini acara padat luar biasa. Dan Al-Fakir juga alhamdulillah tadi baru mendarat nih. Kita tadi baru berangkat pulang selesai. Habis dari Kalimantan langsung kemari. Yang terhormat Masya Allah Kiai kita dari Sukabumi, Kiai Jidik Sunandar. Dan yang terhormat Hadratil Mukarram, tulisannya nih, Bapak Dewan Samboja, Dewan Kabupaten Lebak. Yang kami hormati Bapak Lurah Penyaungan, Bapak Suryana,
Bapak Camat Kecamatan Cihara yang mewakili Polsek Penggarangan, yang terhormat Masya Allah Haji Jamal, Masya Allah, beliau katakan tadi cerita panjang lebar luar biasa nih. Mudah-mudahan nih wasilah daripada orang-orang soleh, guru-guru kita, duduknya kita di sini mendapatkan nadhrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Perawan ada di sini, perawan? Mana perawan? Angkat tangannya perawan. LP Sukaisi katanya pahlawan juga. Nanti jawab ajib gitu ya. Perawan siap? Remajawan remajawati. Cakep begitu boleh? Remajawan remajawati. Kurang kompak. Remajawan remajawati. Anak perawan harus hati-hati. Kurang kompak. Suaranya keluar ini perawan nih, yang kedenger perawan 70-an tahun sih. Remajawan remajawati. Anak perawan harus hati-hati. Sekarang zamannya reformasi. Banyak laki-laki nggak tahu diri ya. Nyari pacar namanya Tuti. Kurang kompak. Nyari pacar namanya Tuti. Udah bunting ditinggal pergi ya. Akhirnya Bandung lautan api. Perut melendung nggak punya laki ya. Terusin. Es cendol nggak pakai kelapa. Kurang kompak. Emak-emak udah pada seserian ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pada saat itu apa? Ini acara-acara mulia. Bergembira kita, tertawa kita apa? Karena gembiranya akan kelahiran Al-Mustafa. Tidak akan ada kemuliaan di alam semesta ini kalau bukan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada kemuliaan yang Allah berikan kepada semuanya kalau bukan wasilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya deh, entah dulu deh ya. Maka apa? Ketika cinta dikatakan al-hubbu hakikiyun la zawzi la zawzati la ibni. Cinta sejati itu bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari anak. Walakin hakikiyun, akan tetapi cinta yang sejati Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rindu sama Rasulullah bu? Apa bukti rindunya? Apa bukti rindunya? Hadir maulid, hadir maulid kiai dapat berkat. Rindu dengan Rasulullah. Para sahabat, bahkan Al-Imam Bushiri, beliau katakan apa? Lihat di dalam qasidah burdahnya, ami tadakuri dironum bidi salami madza tadam anjara min muklatin bidami. Sehingga apa? Imam Bushiri saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air matanya sudah bercampur dengan darah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Bilal ketika rindu dengan Rasulullah? Maka pada saat itu apa? Mohon maaf, mohon redha. Para ulama-ulama, para kiai luar biasa nih di belakang kita, para ulama-ulama nih pewaris Rasulullah. Tidak akan ada kemuliaan di hadapan Rasulullah. Tidak akan ada keriduan di hadapan Rasulullah. Tidak ada kebanggaan di hadapan Rasulullah jika tidak ada seorang ulama yang mewariskan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Kadangkala mohon maaf, mohon redho, penceramah dari jauh udah dipanggil, udah dipeluk-peluk. Nih ulama-ulama kampung yang luar biasa ngajarin kita, dari guru mulai bekar anak-anak kita, ngajarin alif, bata dan sebagainya.
Maka pada saat itu apa? Beliau yang lebih mulia dibandingkan para mubalik-mubalik. Beliau yang lebih alim dibandingkan mubalik-mubalik. Beliau lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan kita semua para penceramah. Kenapa demikian? Satu, hati mereka tulus di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terusin. Sampai kapan? Berapa jam lagi? Sampai jam berapa? Jam 12. Di sini ada penceramah yang habis ceramah langsung pingsan ada. Nanti tungguin ya. Jangan mau pingsan. Allahumma sholli Muhammad. Ketika seorang laki-laki ini perawan, hati-hati. Apa dikatakan? Ketika dikatakan nih laki-laki banyak ngegombal. Apa kata laki-laki? Sesungguhnya engkau adalah matahari, ya Allah. Sesungguhnya engkau adalah rembulan. Apa? Jawab dengan kompak. Kalau seandainya ada laki-laki seorang santri, saya cuma bisa ngelawak aja nanti ujungnya nanti guru-guru dah. Ini ada guru kita dari Sukabumi, Masya Allah. Beliau dari alumni daripada Abu Ya Mukhtar, nanti akan menjelaskan bagaimana perincian Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu apa? Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika pada saat itu Nabiullah Adam, ya Allah, ketika Nabiullah Adam diturunkan ke muka bumi, Allah nggak langsung menerima taubatnya Nabi Adam. Iya terus. Nabiullah Adam ketika diturunkan di muka bumi, Allah nggak terima taubatnya Nabiullah Adam. Setahun, 2 tahun sampai digambarkan tetesan air matanya Nabiullah Adam alaihissalam sudah kering dengan air matanya Nabiullah Adam alaihissalam. Maka malaikat Jibril langsung membisikkan daripadanya Nabiullah Adam, "Udhkuru ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebut nama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabiullah Adam alaihi salam mengatakan, ya Allah, dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'azamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi mahabbati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfir dzunubana ya Allah, ampunin dosa-dosa saya ya Allah. Maka ketika pada saat itu apa? Allah bertanya dengan Nabiullah Adam, ya Adam, dari mana engkau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari mana engkau mengetahui nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari mana engkau mengetahui nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan aku belum menciptakan wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Adam? Ya Allah, aku melihat dinding-dinding surga, tiang-tiang di surga, pintu-pintu di surga, tertulis nama seorang makhluk berdampingan dengan namamu ya Rabb. Apa kalimat tersebut? Suaranya jawab dengan kompak, la ilaha Muhammadur. Apa kata Allah? Shaddaqta ya Adam, benar wahai Adam. Ini makhluk aku tunggu-tunggu kelahirannya. Ini kehadiran makhluk ini aku menunggu akan kelahirannya. Maka pada saat itu apa? Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam dengan wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, udah ngantuk? Yang kedua, Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari pembakaran api raja yang zalim. Ketika api dibakar daripada Nabiullah Ibrahim, Allah katakan, lihat diabadikan di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa syalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kalian, selamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini api bukan api Madura. Ini api bukan apinya penggorengan, bukan.
apinya yang luar biasa, golakannya luar biasa. Maka pada saat itu apa? Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim dengan wasilah apa? Dengan wasilah nur yang ada di dalam tulang sulbinya Nabi Muhammad. Bu, bahkan kata para ulama, ketika kita ngajak anak-anak kita nih hadir maulid begini nih, anak kecil kita ajak, kita bawa maulid Nabi, maka pada saat itu apa? Tujuannya mereka agar bisa mengenalkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak-anak begini, masya Allah, Bu. Anak yang akan ada keterikatan dengan Rasulullah. Lihatin nanti tumbuh dan besarnya mereka. Anak yang akan ada keterikatan dengan maulid Nabi, dengan perkumpulan seperti ini, lihatin nanti kebesarnya mereka akan terbentuk dengan karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Anak tersebut kata para ulama nanti akan mendapatkan nadhrah ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Pengen Bu anak jadi ulama? Kurang kompak. Pengen anak jadi ulama? Pengen anak jadi orang alim? Pengen anak jadi orang yang bermanfaat? Mic-nya rada dekat, kurang kedengeran. Takutnya nanti disangkanya usul udahan. Makanya kita bilang, kalau pengen punya anak bisa dekat dengan Rasulullah, pengen anak bisa menjadikan wasilah cinta dengan Rasulullah, kalau pengen anak bisa menjadi hasil kita menjadi orang tua yang berhasil mendidik anak, maka pada saat itu apa? Kenalkan anak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Maka anak yang terbentuk dengan karakternya, bagaimana mereka bisa mengenal akan majelis ilmu, bagaimana anak bisa tahu akan maulid Nabi, bagaimana anak bisa tahu akan perkumpulan baik, maka nanti akan ada karakter mereka nadroh ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, pandangan kemuliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka wajar kalau kata para ulama, anaknya kalong, bapaknya kampret. Anaknya nyolong, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kata para ulama begitu, bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Seorang anak yang bisa dituntun sama ayahnya, nah ayo tuntun majelis ilmu, nah ayo ramaikan masjid, nah ayo ramaikan musola, nah ayo ramaikan tempat-tempat kebaikan. Maka pada saat itu apa? Ini adalah tarbiyah ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, didikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka tidak akan ada kemuliaan nanti yang kita harapkan, Bu, cuman satu, Bu. Ya Allah, napas nanti sudah sampai yughargir, sampai dengan tenggorokan. Sudah tidak ada lagi rumah yang kita bangga-banggakan, mobil mewah nanti nggak akan kita pernah pikirkan, harta yang banyak tidak akan pernah membawa kejaminan buat kebahagiaan kita. Ketika napas sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai yughargir, sudah sampai di tenggorokan, maka pada saat itu apa? Cuman satu yang kita harapkan, apa? Anak soleh nanti datang di samping kita. Ayah dengerin ya, Umi dengarkan Mi, Ibu dengarkan Bu, Emak dengarkan Mak, Bapak dengarkan Pak. Apa kalimatnya? Anak satu ngebaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak yang satu lagi membaca kalimat di telinga kita sebelah kiri. Apa kalimatnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tuh sampai dengan selesai. Satu lagi muncul baca surah Al-Waqi'ah. Terus anak-anak satu demi satu membacakan kita. Maka pada saat itu apa? Yang kita harapkan satu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluar napas kita dalam keadaan menyebut nama Allah Subhanahu. Maka pada saat itu nih, anak-anak perawan kalau seandainya nanti jawab dengan bahasa kompak atau cakep, aji boleh.
Perawan di sini banyak perawan. Kalau Al-Fakir dapat orang sini boleh. Kurang kompak, Al-Fakir dapat orang sini boleh. Sallu ala Muhammad. Laki-laki bijak itu bukan mudah mengucapkan kalimat cinta. Sekalinya mengucap kalimat cinta langsung ngajak orang tua. Ya Allah serebel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu apa? Kelahirannya Rasulullah lihat di dalam Maulid Atibai. Fahtadal arsyu turaba wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Tuh 2 3. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Kelahirannya Rasulullah ditunggu oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Kelahirannya Rasulullah dinanti-nanti oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat sudah menunggu akan kelahirannya Rasulullah. Apa yang terucap dari para malaikat-malaikatnya Allah? Yang terucap apa? Kalimatnya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan Rasulullah lahir langsung diajak oleh malaikat untuk dikenalkan oleh seluruh penduduk muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai muka buminya mengenal Rasulullah, naik lagi ke langit, diajak untuk mengenalkan wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari langit diajak lagi ke dasar lautan. Di mana? Lihat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan. Bahkan diceritakan bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinanti-nantikan, bahkan di dalam kitab dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada saat Isra dan Mi'rajkan, ini adalah salah satu mukjizat terbesarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Langit pertama sampai langit ketujuh, cuman kita nggak ceritakan di situ. Sampai Rasulullah menembus hijabul akbar, hijabul ahbar, hijabul wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada saat itu apa? Sudah tidak lagi terdengarnya daripadanya zikirnya para malaikat-malaikatnya Allah. Maka ketika pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan semangat oleh malaikat Jibril. Apa kalimatnya? Ya Muhammad akrim wa'ati la yukhawifan nas. Maka ketika pada saat itu ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa ucapannya? Jawab ayo bareng-bareng. At-tahiyatul. Inilah ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pada saat itu Rasulullah langsung Allah menjawab kalimat salamnya Rasulullah. Apa kalimatnya? Assalamu alaina. Terakhir langsung Rasulullah mengucapkan Assalamu alaika. Kurang kompak. Jawab ayo Bu, semangat nih masih. Kalau di Bogor jam segini banci baru pada keluar Bu. Kalau di Bogor jangan mau kalah kita di Bogor nih Bu. Banci-banci jam 10 baru mau keluar tuh. Pakai make up, pakai ini baru pada mau keluar. Ayo jawab Assalamu alaina. Ternyata Bu, yang disampaikan salamnya sama Rasulullah bukan ya Allah salam dari putri saya Sayyidatuna Fatimah. Ya Allah salam dari istri saya Sayyidatuna Aisyah. Ya Allah salam dari menantu saya Sayyidina Ali. Ya Allah salam dari istri saya Sayyidatuna Khadijah. Tidak semua disampaikan itu. Tidak disampaikan ya Allah salam dari sahabat saya Abu Bakar, Umar, Utsman.
tetapi salam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kalimatnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, salam dari umatku yang soleh dan solehin. Ternyata salam kita telah disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intisari Maulid Nabi. Cintanya Rasulullah kepada kita luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, permintaan apa yang kau inginkan? Hajat apa yang kau inginkan? Permohonan apa yang kau panjatkan?" Harta yang banyak apakah engkau mau wahai Muhammad? Tidak ya Rabb. Istri yang cantik apakah engkau mau ya Muhammad? Tidak ya Rabb. Jabatan daripada alam muka bumi ini engkau mau ya Muhammad? Tidak ya Rabb. Tabqi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Netes air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah katakan? Langsung Rasulullah sujud di hadapan Allah. Fa'bal syafaati fi usafi ummati. Ya Allah, berikanlah syafaat buat umat-umatku. Berikanlah syafaat buat umat-umatku. Bahkan ketika pada saat itu apa? Kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena putranya Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Solat yang mau kita banggakan di hadapan Allah? La haula wala quwwata illa billah. Solatnya para umat-umat Nabi terdahulu luar biasa, ibadahnya mereka luar biasa. Ratusan, ribuan rakaat yang mereka kerjakan. Apa yang mau dibanggakan? Puasa kita di hadapan Allah? La haula. Zakat yang kita keluarkan di hadapan Allah? La haula wala quwwata illa billah. Cuman satu yang kita bisa banggakan, diandalkan, apa? Bersama dengan gerbongnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Indah nggak Bu? Boleh nggak Bu? Semua handphonenya nih sama-sama keluarkan handphonenya, keluarkan beatnya, lampunya kita keluarkan semua handphonenya. Boleh? Semuanya buat Rasulullah boleh diangkat nih malam biar kelihatan indah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kelihatan diambil gambarnya bagus. Kajian boleh naik hadiah. Atas. Diangkat boleh Bu. Semuanya yang punya handphone tolong diangkat. Ayo biar kompak semuanya, nanti panitia ngambilnya jadi momentum. Ini indah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Ayo nih masih banyak nih yang punya handphone belum dikeluarin. Nggak kena pulsa kok ngeluarin cahaya tersebut. Ayo kita ramaikan bareng-bareng. Ayo yang sebelah sana keluarkan. Biar nanti lampu yang akan berbicara, mungkin nanti akan Rasulullah menyaksikan kita semua bareng-bareng. Boleh handphonenya semuanya naikkan. Bareng-bareng buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gembira. Jadi nanti panitia nih bisa nanti ngambil gambarnya cakep nih. Semuanya kalau ngeluarin handphone. Ayo, ini masih banyak nih yang belum ngeluarin handphone. Buat Rasulullah niatin. Nggak minta harta, nggak minta apa, cuma minta keluarin handphonenya bareng-bareng. Kita gembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bareng-bareng kita baca bersama-sama ya Habibal Qalbi, untuk kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat semuanya. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li jitta bil haqqi rasulal hidayah, ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li jitta bil haqqi
رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب برايا يلي جئت بالحق رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إن تجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله لطول البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور Angkat يا semuanya, yuk. حبيب Ramaikan umat الله يا حبيب القلب يا خير البرايا رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati selamanya padamu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga engkaulah pujaan hati ya Rasulullah bersinarlah cahayanya ya Habib Allah bareng-bareng ya Habib qalbi ya khairal baraya yali jita bil haqqi rasul al hidayah ya Habib al qalbi يا خير البرايا يا لي جئت بالحق
الحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد. Ketika tadi dibacakan, ya Habibal Qalbi, wahai kekasih kami, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayah bunda yang dirahmati Allah, rumah tangga kalau pengen Allah berikan kebarokahan, hadirin yuk rumah tangga kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga kalau Allah pengen belikan kita rumah tangga yang sakinah, kenalin orang tua kita, suami kita, anak kita buat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nanti yang paling capek di padang mahsyar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan hadis menjelaskan bagaimana pengorbanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti dijelaskan bagaimana ketika Rasulullah saat mau meninggal dunia, dalam keadaan itu Rasulullah menitip kepada malaikat Jibril, aina Jibril, di mana malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijelaskan di dalam satu kitab, malaikat Jibril itu mempalingkan mukanya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, apakah engkau tidak kangen dengan aku wahai Jibril? Apakah engkau tidak ingin memandang wajahku wahai Jibril? Apakah engkau ingin tidak melihat wajahku wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, ya Rasulullah, siapa yang tidak ingin melihat wajahmu ya Rasulullah? Siapa yang tidak ingin menatap wajahmu ya Rasulullah? Cuman satu, aku tidak ingin melihat wajahmu dalam keadaan sakit yang luar biasa ya Rasulullah. Sehingga permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat di dalam kitab Muhtasar Tadkiratul Qurtubi bagaimana ketika pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani bahwasanya Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku menitip kepadamu wahai Jibril, nanti ketika umatku pada saat sakaratul maut, maukah engkau mendampinginya wahai Jibril? Ya Jibril, nanti ketika pada saat umatku akan meninggal dunia, maukah engkau akan mendampingi di sisinya wahai Jibril? Maka nanti ketika kita semua sakaratul maut, malaikat Jibril ada di tengah-tengah kita. Ketika orang beriman, malaikat Jibril kepakkan kedua sayapnya, terlihatlah daripadanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, mohon maaf ayah bunda yang dirahmati Allah, bagi kita yang tidak dalam keadaan beriman, malaikat Jibril berada di sebelah kiri kita, terkepak kedua sayapnya sehingga terlihatnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan yang luar biasa. Maka orang-orang yang ada lisannya keterikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti pada saat itu Rasulullah akan datang di hadapan orang yang akan sakaratul maut, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti masuk ke dalam kuburan, teriakan orang seorang mayit di dalam kubur cuma satu, nahnu nakhafu hadza dzulam. Kami semua takut akan kegelapan ini. Mau apa yang dibanggakan di hadapan Allah? Kekayaan yang kita banggakan, jabatan yang kita banggakan, anak yang kita banggakan, mobil yang kita banggakan. Maka nanti pada saat itu satu yang kita banggakan, amal soleh dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan ini, nanti yang berkumpul di sini semua, yang nyiapin makanan, yang ngasih hadiah, yang nyiapin uang, semuanya yang kerja keras di sini mudah-mudahan mampu menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para alim ulama kita, para guru-guru kita, kiai kita, mohon maaf kiai, bukan al-fakir merasa berilmu ada di atas bangku ini.
Mudah-mudahan guru-guru kita nanti mampu digandeng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua yang hadir di sini niat tulus karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti berada di gerbongnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah, mohon maaf, mohon redha. Nanti dilanjutkan oleh guru kita, murabbi kita dari Sukabumi, Masya Allah. Beliau nanti akan menjelaskan bagaimana Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ridho, mohon maaf, doain al-fakir.